Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Baik lagi dengan Nusa Create Channel. Hari ini gue akan merangkum film yang berjudul Red Notice. Film ini merupakan film aksi yang tayang di Netflix sejak 12 November lalu. Diperankan oleh aktor populer, disutradarai oleh Rawson Marshall Turber. Yang membuat keren film ini adalah ternyata scan-nya menggunakan latar tempat di Bali. Gak usah lama-lama intronya, yuk kita mulai aja alur ceritanya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya teman-teman. With red notices, you become the can bring you in. Film ini diawali dengan sebuah cerita kisah cinta Ratu Cleopatra dan Antony, seorang jenderal Romawi yang jatuh cinta pada Ratu Mesir. Namun sayangnya mereka harus tewas secara tragis karena bunuh diri. Pada hari pernikahan mereka, Mark Antony menghadiahi Cleopatra 3 buah telur berlapis emas dan berhiaskan berlian sebagai tanda kesetiaan. Akan tetapi selama berabad-abad, telur-telur ini hanya dianggap sebagai mitos dan isapan jempol saja. Hingga pada tahun 1907 di Kairo, Mesir, seorang petani lokal menemukan 2 dari 3 telur-telur milik Cleopatra. Telur pertama ada di museum di kota Roma, sedangkan telur yang kedua sudah dijual oleh pelelangan beberapa kali dan kini menjadi koleksi pribadi seorang kolektor. Sedangkan telur ketiga tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Balik lagi ke masa sekarang, terlihat di sana ada seorang pria yang sedang membuat tiruan telur Cleopatra bersimbolkan ular. Lalu cerita pun berganti ke museum di Roma. Seorang pria bernama John Hartley yang merupakan agen khusus FBI dan seorang Interpol wanita baru saja tiba di museum dan keluar dari mobil memasuki museum. John baru saja menerima informasi bahwa pencuri seni paling dicari bernama Nolan Booth berniat mencuri telur Cleopatra hari ini. Sesampainya di lokasi, John langsung memeriksa telur Cleopatra menggunakan sensor panas dan menunjukkan pada direktur museum bahwa telur itu palsu. Seharusnya telur Cleopatra yang terbuat dari emas 18 karat itu akan memantulkan panas yang akan terlihat dengan alat sensor. Untuk membuktikannya, John lalu mengambil minuman pada anak-anak, kemudian menuangkannya ke atas telur Cleopatra. Dan benar saja, telur tersebut langsung meleleh yang menandakan telur ini adalah palsu. Melongolah direktur museum dan para pengunjung museum. Dengan sigap, Interpol memerintahkan untuk menutup semua ruangan. John yang tanpa sengaja melihat seorang pria membawa tas berlari kabur dan langsung ia mengejarnya. Pria itu adalah Nolan Booth, pencuri barang antik yang paling dicari. Ternyata Nolan telah menukarkan telur asli dengan telur replika yang ia buat. Nolan mencoba melarikan diri dan mengelabui petugas museum. Terjadi aksi kejar-kejaran di sini. Nolan berhasil naik ke lantai 2 dan merubuhkan tangga-tangga tersebut. Tapi sayangnya, John bisa mengejar Nolan dan membuat Nolan terpojok. Dengan menodongkan pistol pada Nolan, John meminta Nolan memberikan tasnya. Namun saat Nolan akan memberikan tas itu kepada John, Nolan malah menepis pistol John. Akhirnya terjadi perkelahian antara John dan Nolan hingga membuat Nolan terlempar keluar jendela. Hal ini dimanfaatkan oleh Nolan untuk kabur. Lalu ia menggunakan motor seorang pria yang dicurinya untuk pergi melarikan diri. John mencoba mengejar kembali menggunakan mobil balap warna putih. Namun sayangnya, aksi John terhenti saat mobilnya menabrak sebuah mobil yang buru-buru karena kebelet. "56 jam kemudian, dengan membawa telur hasil curiannya, Nolan melarikan diri hingga ke Bali, yaitu di Indonesia, mendarat di pantai dan memasuki sebuah hotel. Saat Nolan minum karena haus habis perjalanan jauh, Nolan bingung karena ternyata di belakangnya sudah ada John yang sedang duduk manis di sofa sambil minum kopi. Ternyata John bersama Das dan pasukan polisi bersenjata laras panjang. Nolan dikepung dengan senjata mengarah padanya.
Karena ketakutan dan gemetaran, Nolan pun menyerah dan pasrah saat telurnya diambil Das. Nolan yang sudah kabur dari penjara sebanyak 6 kali, menjadi buronan di 18 negara, dan mencuri banyak karya seni bernilai tinggi, membuat John tertarik untuk melacak profil Nolan. Seorang anak tunggal dari ayah polisi di Swiss dan ibu seorang dosen di Amerika, di mana Nolan mencuri hanya demi kesenangan, bukan karena uang, agar ia bisa menarik perhatian ayahnya. Setelah itu Nolan ditangkap dan dimasukkan ke dalam kendaraan polisi, sedangkan telur Cleopatra dimasukkan ke mobil yang berbeda. Akan tetapi ada penyelundup yang berpura-pura menjadi anggota. Diam-diam ia menukarkan telur Cleopatra dengan telur palsu. John yang sadar bahwa pintu mobil masih terbuka langsung mengecek ke belakang. Tetapi pencuri itu telah bersembunyi di balik mobil, hingga John tidak menyadari bahwa telur itu telah ditukar. 32 jam kemudian kembali ke kota Roma. Terlihat John yang sedang nongkrong asik di kafe, lalu Das datang membawa tas berisi telur Cleopatra yang telah ia curi dan ia tukar. Das kemudian mengeluarkan telur tersebut dan menjatuhkannya ke lantai dan pecah. Cultural whatnot. John kaget karena ternyata telur itu adalah telur palsu. Das menuduh John telah menjadi bagian pencurian telur Cleopatra tersebut dengan menunjukkan bukti bahwa John telah menerima transferan uang di bank Swiss sebesar 8 juta US dollar saat di Bali. John bingung dan mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dan ia telah dijebak. Tetapi Das tidak mempercayainya dan tetap menangkap John. John diterbangkan ke Rusia dan dimasukkan ke penjara yang ada di sana. Ketika di dalam sel, John terbengong karena ternyata teman satu selnya adalah Nolan. Ketika keduanya sedang makan bubur sumsum bersama tahanan lainnya, Nolan memberitahu pada John bahwa seorang miliarder Mesir tertarik membeli ketiga telur Cleopatra dengan harga 300 juta dolar untuk dihadiahi pada pernikahan putrinya nanti. Akan tetapi untuk mendapatkannya tidak mudah karena telur ketiga ini tidak pernah ditemukan. Sedangkan telur kedua milik bandit kejam bernama Soto Vos. Dan mereka mendapatkan kesempatan untuk mencuri telur kedua pada saat pesta topeng yang diadakan oleh Soto di vilanya yang megah di Valencia. Setelah menjelaskan semua pada John, Nolan lalu menarik perhatian napi lainnya yang merupakan bandit besar di dunia. Ia berteriak dan mengatakan bahwa John adalah seorang polisi dan anggota khusus FBI. Hal tersebut akhirnya membuat salah satu napi bernama Drago Grande menjadi panas kupingnya. Drago mendatangi John dan langsung mengajak John adu otot. Tapi John menolak untuk ribut-ribut di penjara. Drago yang sudah panas langsung memukul John hingga John terjatuh. Para petugas penjara langsung datang dan menangkap mereka, serta membawanya kembali ke dalam sel. Beberapa saat kemudian petugas sel datang kembali dan mengatakan pada mereka bahwa kapten ingin bertemu. Setelah dibawa ke hadapan kapten, ternyata si kapten adalah Sarah Black. Sarah mengatakan kalau dirinya lah yang telah menjebak John dengan menukarkan telur asli dengan telur palsu sewaktu di Bali, dan dia juga yang telah mentransfer 8 juta dolar ke John. Sarah berambisi untuk mengumpulkan ketiga telur Cleopatra, di mana ia telah memiliki telur pertama dan dalam waktu kurang dari beberapa jam ia akan mendapatkan telur kedua. Masalahnya tinggal satu telur lagi yang terakhir yang hingga kini masih menjadi misteri. Hanya Nolan yang mengetahui di mana telur ketiga itu berada, sehingga Sarah kemudian minta Nolan untuk memberitahu lokasi telur ketiga tersebut dengan iming-iming ia akan mengeluarkan Nolan dari penjara dan memberikan 10% dari hasil penjualan telur-telur tersebut. Tapi Nolan tidak tertarik dengan penawaran Sarah. Keesokan harinya Nolan dan John bersama tahanan lainnya terlihat sedang mengambil dinding yang dibolong-bolong dengan batu-batu. Sambil cuci piring, Nolan dan John merencanakan kabur dari penjara besok pagi karena pencurian telur kedua pada pesta topeng yang diadakan Soto besok malam. Kembali ke dalam kamar sel, di sini Nolan bercerita asal mula penyebab dia menjadi pencuri barang antik paling dicari di dunia.
Bermula dari rasa kecewa pada ayahnya yang seorang kapten polisi di Swiss, di mana ayahnya Nolan memiliki jam kesayangan. Namun saat Nolan berusia 8 tahun, jam tersebut hilang dan Nolan dituduh mencuri jam itu. Walaupun Nolan telah mengatakan bahwa ia tidak mencuri jam ayahnya, tetapi ayahnya tidak percaya. Hingga ayah Nolan mendiamkan dan tidak menegur Nolan sampai lebih 1 tahun lamanya. Ayahnya diam dan menganggap seakan-akan Nolan tidak ada. Hingga akhirnya ternyata jam tangan tersebut ketemu yang ternyata ada di dalam meja kantornya yang tertutup oleh dokumen-dokumen. Tetapi walaupun ayahnya mengetahui bahwa selama ini Nolan tidak pernah bersalah, ayahnya tidak mau meminta maaf. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nolan adalah hati-hati bersikap pada anak-anak, karena terkadang trauma masa lalu itu bisa jadi teringat hingga ia dewasa. Ya, para orang tua ingat itu semua ya. Oke, balik lagi ke rencana kaburnya Nolan dan John. Mereka memasuki ruangan laundry dan mencampurkan sabun gliserin murni dengan cairan pembersih yang mengandung asam nitrat sehingga menghasilkan nitroglycerin yang menciptakan ledakan. Lalu, doom, terjadi ledakan. Kisruhlah ruangan laundry karena ada ledakan. Semua petugas memasuki ruangan tersebut, sedangkan Nolan dan John langsung ngicrit kabur keluar, lalu merubuhkan susunan batu yang dibangun oleh mereka kemarin. Petugas penjara yang menyadari bahwa ada tahanan yang kabur langsung mengejar mereka. Kini Nolan dan John berjalan mengendap-endap di pinggiran dinding penjara yang sangat tinggi menuju ke pangkalan helikopter. Namun sayangnya para penjaga mulai berdatangan dan menembaki mereka. Nolan berlari menuju helikopter melewati jembatan, sedangkan John menghalangi penjaga. Terjadinya baku tembak antara John dan para penjaga. Terlihat salah satu petugas membidik John dengan menggunakan rudal. John berlari ngecrit sekecang-kencangnya menuju jembatan. Saat di tengah jembatan, boom! Rudalnya ditembakkan menghancurkan jembatan sehingga membuat John bergelantungan di jembatan yang hancur. John berusaha menaiki ke atas dan akhirnya berhasil masuk ke helikopter yang sudah siap terbang. Salah satu petugas ternyata kembali membidik helikopter dan menembakkan rudalnya. Dengan cepat John membuka pintu helikopter hingga rudal tersebut keluar melewati helikopter. Akhirnya mereka berhasil kabur dari penjara. Scene berganti menuju kota London. Terlihat Sarah sedang menyandar seorang analis intelijen. Sarah kemudian mengakses komputer intelijen untuk mengirimkan pesan ke Interpol DAS. Pesan tersebut berisi tentang kaburnya Nolan dan John dari penjara. Selain itu, Sarah juga mengirimkan undangan pesta topeng yang akan diadakan besok malam. Sang intelijen dengan sengaja menginjak tombol alarm hingga membuat satu penjaga menerobos masuk ke dalam ruangan. Dengan sigap, Sarah langsung menepis penjaga tersebut dan memukulnya hingga pingsan. Sarah kemudian mengancam sang intelijen untuk tidak memberitahu siapapun atau semua rekan kerja dan anggota keluarganya dalam masalah besar ini. Kembali ke Nolan dan John. Saat sampai, Nolan dan John dijemput oleh temannya bernama Tamwe menggunakan pesawat pribadi. Di pesawat, Nolan menjelaskan rencana pencurian telurnya saat pesta topeng berlangsung. Telur tersebut berada di lantai 2 yang dijaga ketat oleh petugas dengan sistem pengamanan yang ketat. Ada 2 tim penjaga di sana. Ruangan itu juga diawasi CCTV dengan ruangan yang terkunci rapat di aula barat dan 87 kamera pengintai yang peka terhadap gerakan. Pintu berangkas di ruangan telur juga berstandar militer, terbuat dari titanium setebal 45 cm, jadi tidak akan bisa diledakkan. Salah satu cara untuk bisa membuka pintu itu adalah dengan kunci pengenalan wajah dan suara sotto voce. Selain itu, mereka juga membutuhkan cap jempol milik sotto voce. Nolan sudah mempersiapkan rencananya dengan matang dengan menunjukkan teknologi deepfake pada John agar mereka bisa membuka kunci kamar itu. Selain itu, mereka harus mendapatkan cap jempol sotto voce. Akhirnya pesta topeng pun tiba. John menyamar sebagai tamu undangan, sedangkan Nolan menyamar sebagai pelayan. Saat itu John melihat Sarah yang juga menghadiri pesta topeng. John lalu menghampirinya dan mengajak Sarah berdansa.
Sayangnya aksi dansa John dan Sarah memancing perhatian Soto. Soto lalu meletakkan minumannya ke nampan yang Nolan bawa dan pergi menghampiri Sarah dan John. John pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan sidik jari Soto. John pergi meninggalkan Sarah dan Soto dan pura-pura tidak sengaja menabrak Soto untuk mendapatkan sidik jari Soto. Setelah mendapatkan sidik jari, John dan Nolan langsung melancarkan aksinya, mengendap-endap masuk ke ruangan tempat telur berada dan mengakses kunci masuk pintu ruangan tersebut. Saat pintu berhasil dibuka, tiba-tiba saja muncul Interpol DAS sambil menodongkan pistol ke arah mereka. John yang panik karena ketahuan mau maling berusaha menjelaskan dan membela diri bahwa dia tak bersalah dan ini adalah ulah Sarah. DAS tidak percaya begitu saja pada John dan untuk membuktikannya, DAS meminta John memborgol Nolan. Namun bukannya memborgol Nolan, John malah menyerang DAS dan mendorong Nolan masuk ke dalam ruangan telur itu. Di dalam ruangan telur itu, entah dari mana datangnya tiba-tiba sudah ada Sarah di sana. Karena sudah rada kesel dengan Sarah yang selalu ada dimanapun mereka berada. Akhirnya John dan Nolan memutuskan untuk melawan Sarah. Namun Sarah yang seorang ahli bela diri dengan sangat mudah melumpuhkan dua laki-laki itu. Di saat bersamaan, Soto muncul dengan pasukannya. Sarah terlihat bersikap baik pada Soto. Ternyata Sarah telah bersekutu dengan Soto untuk mendapatkan telur-telur itu. Dan beberapa detik kemudian, pasukan Soto memukul Nolan dan John hingga pingsan. Foss kemudian menyandra Nolan dan John. Sedangkan rekan bisnis baru si Foss, yaitu si Sarah, masih berusaha membujuk Nolan dan John untuk memberitahu lokasi telur ketiga. Tetapi karena Nolan menolak memberitahukannya, maka si Sarah menyiksa John dengan menggunakan kabel listrik. Berharap Nolan kasihan pada John dan mau buka mulut tentang keberadaan telur ketiga. Where is the third egg? Okay. Well, I guess now we find out what kind of friend. Namun hal itu hanya sia-sia saja karena Nolan tetap diam. Akhirnya karena gergetan, Nolan gak ngomong-ngomong. Si Foss pun turun tangan mengeluarkan jurus andalannya, mendekati lalu mencekiknya. Karena kasihan ngeliat wajah si John yang udah kayak orang ngeden-ngeden, akhirnya Nolan menyerah dan mengatakan keberadaan telur ketiga yang terletak di Mesir di sebuah piramida besar makam rahasia Cleopatra. Karena sudah tahu lokasi telur ketiga, Sarah dan Foss akhirnya merayakannya dengan minum kopi bersama. Enak banget. Namun ternyata kopinya sudah diberi racun oleh Sarah hingga Soto tergeletak pingsan di lantai. Wow, ternyata ada racunnya. Sarah pun pergi dari ruangan dan mencari telur ketiga yang berada di dalam piramida besar itu. Tidak lupa, ia akan membawa telur keduanya. Sedangkan si Ce yang memiliki ilmu kanuragan tiba-tiba saja bangun. Pandangannya kabur. Ia mengambil pistol lalu menembakkan ke arah John dan Nolan secara beraturan. Hingga peluru itu menembak borgol John. Kemudian John langsung memukul Soto hingga pingsan kembali. John yang berhasil melepaskan borgol itu berniat pergi meninggalkan Nolan. Tetapi niat John terhenti saat mendengar Nolan mengatakan bahwa telur ketiga bukan berada di Mesir, tetapi di suatu tempat yang lain. Nolan juga membujuk John untuk bekerja sama kembali dan mengiming-iming menangkap Sarah jika telur ketiga ditemukan. Akhirnya John pun melepaskan borgol Nolan dan mereka lalu pergi dari ruangan tersebut. Mereka mencari jalan keluar, lalu kemudian menemukan tangga dan menaikinya. Ternyata jalan itu menuju ke tengah-tengah lapangan Matador. Banteng yang melihat Nolan dan John akhirnya mengajar mereka. Ngacir lari sekuat tenaga Nolan dan John untuk menghindari kejaran banteng. Hingga akhirnya mereka berlari melewati batas lapangan dan keluar dari lapangan Matador tersebut. Beberapa saat kemudian terlihat John dan Nolan sedang menaiki kereta Babaranjang jurusan Tanjung Karang Kertapati. John menanyakan keberadaan telur ketiga pada Nolan, tetapi Nolan tidak mau memberitahunya. Karena kesal, si John kemudian mendorong tubuh Nolan keluar
dan memberikannya bergelantungan di pintu kereta, di mana dari arah berlawanan terlihat ada kereta lain yang akan berpapasan. Si Nolan dengan sedikit deg-degan tapi tetap santai aja sambil mengatakan pada John, "Kau tahu mungkin melakukan hal ini karena pada dasarnya kau bukan orang jahat. Walaupun kau berpura-pura menjadi pencuri bersamaku." Akhirnya tubuh Nolan kembali ditarik ke dalam oleh John. John meminta bantuan Nolan untuk menangkap Sarah dan membersihkan namanya dari kejahatan. Karena dengan cara itulah John mendapatkan kehidupannya lagi. Akhirnya Nolan mengatakan pada John keberadaan telur ketiga, yaitu pada bulan April 1945. Ada seorang bernama Rudolf Zeig, pedagang barang antik dan seni, yang merupakan satu-satunya pria yang konon pernah memegang telur ketiga Cleopatra. Ia menaiki kapal uap lalu kabur ke Argentina membawa sebuah koper dan 16 peti kemas. Hanya beberapa orang saja yang tahu tentang hal itu, salah satunya ayahnya Nolan. Dan semua rahasia tentang keberadaan telur ketiga Cleopatra berada pada jam milik ayahnya. Beberapa saat kemudian, Nolan dan John pergi ke Argentina, menjelajahi hutan dan jajaran pohon ceri sampai rela kegigit nyamuk demi menemukan keberadaannya telur ketiga. Berbekal peta milik ayahnya, Nolan, mereka mencari keberadaan telur ketiga. Namun karena kesal hanya berputar-putar di hutan dan tak kunjung menemukan harta karun, akhirnya John merobek peta itu dan melempar kompas ke tanah. On a goddamn Dar, dengan bunyi pantulan besi di bawah tanah. Ting! Mereka langsung mengusuk-usuk tanah dan akhirnya menemukan sebuah pintu besi dengan tangga yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Saat di dalam, John melihat sebuah pintu besar yang hanya bisa dibuka menggunakan jam milik ayahnya. Ruangan yang cukup besar di dalamnya, di sana tersimpan banyak barang-barang antik yang bernilai jual tinggi. Ada mobil Mercedes-Benz Grosser 770 tahun 1931 dan benda yang selama ini mereka cari, telur ketiga milik Cleopatra. Namun di waktu yang sama, entah dari mana datangnya Sarah kembali muncul dengan menodongkan pistol ke arah Nolan sambil meminta mereka menyerahkan telur ketiga itu. Ternyata bukan hanya Sarah yang muncul, Interpol DAS pun tiba-tiba datang bersama pasukan Brimob dan langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Terjadi aksi tembak-tembakan yang cukup sengit antara DAS beserta pasukannya dan Nolan bersama John serta Sarah. Kemudian mereka bertiga mencoba kabur menggunakan mobil Mercedes antik meninggalkan DAS. Tidak mau kalah, DAS beserta pasukannya langsung mengejar mereka bertiga menggunakan mobil tempur. Akhirnya aksi balap-balapan pun dimulai. Setelah pertempuran cukup sengit, ketiganya akhirnya berhasil lolos keluar dari terowongan itu dengan menerobos air terjun dan berakhir di sebuah sungai. Nolan berhasil menepi sambil membawa telurnya. Namun John tidak terlihat. Karena khawatir dengan keadaan John, akhirnya Nolan kembali menyebur ke sungai dan mencari John. Tetapi ternyata John sudah menepi terlebih dahulu. Saat John hendak menangkap Sarah, hal tak terduga pun terjadi. Ternyata Sarah dan John merupakan sekutu. Mereka telah lama merencanakan pencurian besar ini dan memanfaatkan Nolan untuk menuntun mereka ke telur Cleopatra yang ketiga. Mengetahui hal itu, Nolan akhirnya pasrah dan menyerahkan telur ketiga tersebut. Dan dengan sangat menyesal, John memborgol Nolan di pohon toge. Menuju Kairo, Mesir, John dan Sarah menghadiri pernikahan anak juragan Mesir itu dan menjual ketiga telur Cleopatra, yang kemudian telur-telur itu dihadiahi pada putrinya di hari pernikahan tersebut. Tidak disangka, tidak diduga, ternyata pesta itu harus rusak dengan datangnya Interpol untuk menggerebek tempat itu dan menangkap ayah pengantin karena memiliki barang curian milik Nazi. 6 bulan kemudian, di Sardinia, John dan Sarah berlayar menikmati liburan mereka. Dan seperti jelangkung,
Sinilah datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Tiba-tiba saja muncul. Ternyata Das menjemputnya di pantai dan hendak memasukkan Nolan ke penjara. Namun Nolan yang memiliki keahlian melarikan diri berhasil kabur. Nolan juga diri menawarkan keduanya untuk bekerja sama mencuri barang yang memiliki nilai jual lebih besar daripada telur Cleopatra. John dan Sarah pun setuju untuk bergabung dengan Nolan. Beberapa saat kemudian, Das dan pasukannya datang untuk menangkap ketiganya. Namun sayangnya mereka tak menemukan apa-apa. Kapal pun sudah dalam keadaan kosong. Beberapa hari kemudian, John, Sarah, dan Nolan sudah bersiap-siap untuk melakukan pencurian berikutnya. Oke, film pun berakhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan yang pastinya kalian mudah terhibur dengan sajian kami dalam alur cerita hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.